Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Tentu sehat dan baik bukan? Baiklah, sebagaimana materi kita, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas makna Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Adapun pengertian dari berlomba-lomba dalam kebaikan atau bisa juga disebut kompetisi dalam kebaikan atau yang lebih dikenal dengan fastabiqul khairat adalah sebuah keadaan untuk dapat meningkatkan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 48 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dan di antara kandungan surah Al-Maidah ayat 48 adalah yang pertama, Al-Quran merupakan kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, Al-Quran adalah pegangan hidup dan harus menjadi pedoman dalam memutuskan segala hal. Tiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia secara beragam untuk menguji dan memberi kesempatan untuk berlomba dalam kebaikan. Kemudian yang keempat, semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat balasan atas apa yang diyakini dan apa yang dikerjakan di dunia. Dari kandungan surah Al-Maidah kita beralih kepada hukum bacaan. Di antaranya yang pertama ada hukum bacaan madja ismu fasil, yang mana itu salah satunya adalah ini dengan bacaan
Wa anzalna ilaika. Wa anzalna ilaika. Ini ada di sini mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat, atau bertemu dengan mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah atau alif pada lafaz yang berbeda. Maka hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Kemudian yang berikutnya ada hukum bacaan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ya. Nah, di sini kalimatnya adalah musaddiqal lima. Musaddiqal lima. Ini ada fathah tain bertemu dengan huruf lam. Tidak boleh dibaca musaddiqon lima, tidak boleh, tapi fathah tain dimasukkan ke dalam huruf lam. Maka cara membacanya adalah musaddiqal lima. Musaddiqal lima. Hukum bacanya adalah idgham bila gunnah, di mana fathah tain bertemu dengan huruf lam. Yang selanjutnya ada hukum bacaan izhar. Nah, di sini kalimatnya adalah wa muhaiminan alaih. Wa muhaiminan alaih. Ada fathah tain bertemu dengan huruf ain. Maka dibaca izhar. Yang selanjutnya amma ja'aka. Amma ja'aka. Nah, ini adalah mad jaiz muttasil. Kalau tadi di atas mad jaiz munfasil itu mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah atau alif pada lafaz yang berbeda atau kalimat yang berbeda. Nah, kalau mad wajib muttasil itu adalah mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah pada kalimat yang sama atau pada lafaz yang sama. Cara membacanya, hukum bacaannya adalah mad wajib muttasil. Kemudian yang terakhir adalah ja'alna. Ja'alna. Nah, nunnya dibaca panjang 2 harokat karena setelah fathah ini ada diikuti oleh alif. Maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Itulah di antara beberapa hukum bacaan yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 48. Dari hukum bacaan kita beralih kepada perilaku kompetisi dalam kebaikan. Salah satu di antaranya adalah sikap jujur. Sikap jujur ini sangat dianjurkan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya, apabila kamu menemukan dompet jatuh misalnya di sekolah, nah, boleh dikembalikan langsung kepada orangnya kalau tahu, atau kalau tidak tahu boleh bertanya kepada teman atau diserahkan kepada guru. Seperti itu. Demikianlah materi tentang makna Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.